Sahabat-sahabat, kita baru sampai di Bukit Penyesalan. Jadi bagi para pendaki yang belum pernah ke sini, nanti akan mendapatkan sebuah bukit. Dan ini namanya Bukit Penyesalan. Konon katanya, Bukit Penyesalan ini bukit yang memang medannya itu, treknya itu nanjak terus. Kelihatannya landai, tapi ini nanjak terus sampai menuju nanti pos 4. Kita tadi berangkat dari pos 3 itu jam 12, sekitar jam 12, dan perjalanan kurang lebih 2 jam sampai ke pos 4. Saya ingin sedikit bicara tentang penyesalan ini. Ya. Mungkin bagi mereka yang belum merasakan betul hikmah pelajaran dalam sebuah pendakian, itu di saat dia sedang nanjak, naik, itu menyesal. Ya, karena dibayangkan trek itu dalam pendakian itu datar terus. Tapi sesungguhnya tabiat pendakian itu kadang datar, kadang turunan. Dan begitulah sebenarnya kehidupan. Di kehidupan itu tidak selamanya hidup itu datar. Ada tanjakan, ada turunan. Dan tabiat perjalanan hidup itu memang nanjak. Nanjak itu suatu perjalanan yang memang hidup kita itu berat. Orang sukses, apapun profesinya, dunia akhirat, kalau seandainya dia ingin sukses, ya dia harus mampu melewati tanjakan-tanjakan itu. Begitulah hidup. Ya. Tapi penyesalan bagi kita sebenarnya bukan sebuah penyesalan ketika kita naik dalam sebuah pendakian. Karena nanti akhir dari pendakian itu kita akan mendapatkan suasana keindahan yang luar biasa. Bagaikan kita hidup menuju sebuah perjalanan yang berat. Tapi akhir dari perjalanan berat itu kita akan disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keindahan sorga yang keindahannya itu malaisa ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun di qalbin bashar. Tidak bisa dibayangkan. Di puncak Rinjani kita hanya diberikan ilustrasi-ilustrasi keindahan-keindahan yang mungkin ini baru sebutir keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tapi keindahan yang sesungguhnya nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada penyesalan. Sesungguhnya kalaupun ada penyesalan di dunia ini, maka penyesalan itu bisa kita ulang lagi. Sekarang kita naik ke sini, ke puncak ini, ke puncak Rinjani, lupa gak bawa kamera, gak bawa handycam, karena begitu indah pemandangan itu. Bulan depan, tahun depan, kita bisa kembali lagi. Tapi ketika kita menyesal, di saat penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Yang harus kita sesali sesungguhnya adalah di saat kita dalam keadaan sakaratul maut, di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita belum memiliki bekal. Itulah penyesalan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Munafikun untuk kita segera mempersiapkan diri dengan berbagai amal saleh. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, atadruna manil kayyis?" Siapa di antara kalian yang tahu tentang orang yang cerdas itu siapa? Kata para sahabat, orang yang cerdas adalah engkau lah dan Rasulnya dan Allah lah yang maha tahu. Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu ketika di dunia mengendalikan nafsunya, syahwatnya, untuk kemudian dia tunduk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi, wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan bekal amal soleh untuk hari akhirat. Sebelum tibanya masa penyesalan, kapan? Ketika sakaratul maut tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafikun, segera beramal saleh. Bahkan lebih spesifik lagi dalam ayat ini surat Al-Munafikun, amal solehnya itu apa? Infak, sedekah. Kenapa? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum tiba saatnya kematian. Kenapa? Karena nanti banyak orang yang menyesal. Kenapa? Karena ternyata di saat umurnya, masa hidupnya sudah tidak ada lagi. Sementara dia belum mempersiapkan bekal amal saleh. Dia minta kepada Allah, Rabbi lau akhartani, ya Allah, tolong berikan waktu sedetik saja, semenit saja, kembalikan aku ke dunia. Apa janjinya kalau seandainya Allah memperpanjangkan waktu dan usia itu? Dia akan berkata, apa? Lau akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau berikan kesempatan lagi. Apa? La akum minas salihin, aku akan menjadi amal yang saleh.
aku akan berbuat baik. Fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Mungkin ketika di dunianya selama ini kita berleha-leha, belum pernah datang ke masjid sholat berjamaah. Dia minta, ya Allah, seandainya usia ini diperpanjang, maka aku akan sholat berjamaah. Waktu aku akan segera datang ke masjid. Sebelum azan tiba sudah aku datang ke masjid. Ketika dia punya kelapangan rezeki, dia berkata apa? Saya akan bersedekah. Karena dia tahu bahwa sedekah itu adalah ganjarannya walaupun kita meninggal dunia mengalir terus. Mungkin bagi mereka yang punya kesempatan untuk haji, umrah, badan sehat, uang ada, kesempatan ada, yang dulu ditunggu dulu, di akhir dulu, lambat nanti saja akan menyesal. Ketika kapan? Sakaratul maut. Cuma sayang, 1000 sayang, penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena ketika umur sudah habis masanya, tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Menyesal. Dan itu adalah penyesalan sesungguhnya. Bukit ini bukan bukit penyesalan sesungguhnya. Kalaupun kita menyesal, kenapa? Nanti akhir dari perjalanan ini kita akan mendapatkan keindahan, pemandangan, panorama, dan di sanalah kita akan mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan dan kita akan terus mentadaburi setiap perjalanan, karena di balik perjalanan itu ada pelajaran. Selamat, kita lanjutkan terus dan kita saksikan program selanjutnya.